Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu futiha ma qabla akhirih. Wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mudmaru 12 nahwu qalika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau istilahnya adalah bab naibul fa'il, pengganti fa'il. Dia adalah isim yang dirafa'kan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kalimatnya pasif, tidak boleh menyebutkan fa'il sama sekali. Kalau kita mau menyebutkan fa'il, gunakanlah kalimat aktif. Pada kalimat pasif sama sekali tidak boleh menyebutkan fa'il. Maka jika fi'ilnya adalah fi'il madi, didomahkan huruf yang pertama dan dikasrahkan satu huruf sebelum yang terakhir. Misalnya doroba, huruf pertamanya kan dot gitu ya, maka jadi du, didomahkan. Kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrahkan jadi duriba. Nasara jadi nusira. Kataba jadi kutiba. Ya. Alima jadi ulima dan seterusnya. Dan jika fi'ilnya fi'il mudhari, didomahkan huruf pertamanya dan difathahkan satu huruf sebelum yang terakhir. Misalnya yadribu, didomahkan huruf pertamanya jadi yudribu. Kemudian dikasrohkan satu huruf sebelum terakhir jadi yudrobu. Ya. Yaftahu jadi yuftahu. Yansuru jadi yunsoru. Ya'lamu jadi yu'lamu. Yaghsilu jadi yughsalu dan seterusnya. Dan naibul fa'il ada dua, yang dohir dan domir. Maka yang dohir contohnya duriba zaidun. Ini jelas bahwa duriba fi'il madi mamnul majhuli, zaidun naibul fa'il marfu. Wa yudrabu zaidun, ini juga sama, yudrabu fi'il mudhari ya, majhul, zaidun naibul fa'il marfu. Wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Amr telah dimuliakan, amr sedang dimuliakan. Dan naibul fa'il yang domir ada 12. Contohnya ucapanmu duribtu, aku dipukul, duribna, kami dipukul, duribta, kamu laki-laki dipukul, duribti, kamu perempuan dipukul, duribtuma, kalian berdua dipukul, duribtum, kalian banyak laki-laki dipukul, duribtunna, kalian banyak wanita dipukul, duriba, ia dipukul, duribat, ia wanita dipukul, duriba, mereka berdua laki-laki dipukul, duribu, mereka laki-laki banyak dipukul, duribna, mereka wanita dipukul. Jadi kalau dorobtu itu sebagai subjek, aku memukul. Kalau duribtu, aku dipukul ya. Nah, summa bada'a bi babil maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa summiya naibul fa'ili bil maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu ay lam yudkar li anna aslahu maf'ulun bihi ji'a bihi ba'da hadfil fa'ili fa akhadha hukmal fa'ili wa huwa raf'u. Kemudian beliau memulai pembahasan bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dan dinamakan sebagai naibul fa'il. Dengan maf'ul yang dinamakan fa'ilnya artinya tidak disebutkan ya. Jadi lam yusamma di situ artinya lam yuzkar. Li'anna, karena asalnya dia adalah maf'ul bih. Jadi asalnya misalnya doroba aliyun zaidan ya. Ali telah memukul Zaid. Asalnya kan Zaidan maf'ul bih. Kemudian ji'a bihi ba'da hadfil fa'ili, kemudian didatangkan maf'ul bih tersebut setelah membuang fa'ilnya, maka maf'ul bih tersebut mengambil hukum fa'il yaitu rafa. Jadi asalnya daraba aliyun Zaidan mansub karena maf'ul bih. Ketika alinya dibuang, ya fa'ilnya dibuang, maka otomatis maf'ul bihnya ini menempati tempat fa'il. Karena dia menempati tempat fa'il, hukumnya juga sama, yaitu marfu. Makanya jadinya duriba zaidun. Wa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu kusira ma qabla akhirih mislu duriba. Jika fi'ilnya fi'il madi didomahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir, contohnya duriba. Asalnya doroba jadi duriba.
Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu futiha ma qabla akhirih mislu yudrabu. Jika fi'ilnya mudhari didomakan huruf pertamanya, difathahkan apa yang sebelum akhirnya. Contohnya yudrabu. Itu kan asalnya yadribu ya, yadribu jadi yudrabu. Wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin, fa dhahiru nahwu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Dan dia naibul fa'il ada dua, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Maka yang dhahir contohnya ucapanmu duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Zaid telah dipukul, Zaid sedang dipukul. Wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Amr telah dimuliakan, Amr sedang dimuliakan. Masalah bimisalaini lil madhi wal mudhari. Masalah bimisalaini lil madhi wal mudhari. Kemudian musannif memberikan contoh dengan dua contoh, yaitu untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Wal mudmar 12 nahwu qalika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Zahirun ghaniyun 'anis syarhi walakin unabbihu ila anna daraba wa darabat yahwiyani dhamiran mustatiran yu'rabu naibul fa'ili wal baqiyatu tahwi dhamiran dhahiran yu'rabu naibu fa'ilin aidan. Nah, ya, kemudian beliau menyebutkan naibul fa'il yang dhamir, yaitu duribtu, duribna dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat jelas yang tidak perlu lagi dijelaskan. Ya, akan tapi aku ingin memberikan catatan bahwa duriba kemudian duribat, ya, keduanya mengandung dhamir yang mustatir. Dia di i'rab sebagai naibul fa'il. Adapun sisanya mengandung dhamir yang dhahir. Ya. Yang di i'rab sebagai naibul fa'il juga. Artinya sebagaimana kemarin waktu kita bahas fa'il ya, doroba itu, doroba dan dorobat, keduanya domirnya mustatir, ya, harus dicari. Adapun sisanya nggak usah dicari, ya, kayak doroba alifnya fa'ilnya, dorobu wawnya fa'ilnya. Ini pun sama, ya, duribtu taknya fa'ilnya, duribtu taknya naibul fa'ilnya, duribu wawnya naibul fa'ilnya, duriba alifnya naibul fa'ilnya. Adapun duriba dan duribat, naibul fa'ilnya mustatir, masih tersembunyi. Wa qad fatal musannifu duribata lil bintaini. Fatau harfun litaknisi wal alifu hiya naibul fa'ili. Dan di sini musannif luput, ya, terlewatkan dari menyebutkan duribata untuk dua perempuan. Maka ta adalah huruf taknis, sementara alif adalah naibul fa'ilnya. Jadi duribata ngirabnya itu duriba fi'lun madin mabni majhuli wa ta alamatu taknisi wal alifu, ya, dhamirun muttasilun wa sukun fi mahalli raf'in naibul fa'ili. Nah, babul mubtada wal khabari. Al mubtada wal ismul marfu' 'ari 'anil awamil lafdhiyati wal khabaru wal ismul marfu' musnad ilaihi nahwu qalika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Bab tentang mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan yang terbebas dari amil-amil lafaz, dan khabar adalah isim yang dirafa'kan yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya ucapan Zaidun qa'imun. Zaid berdiri, az-zaidani qa'imani, dua Zaid berdiri, wa zaiduna qa'imuna, dan Zaid, banyak Zaid berdiri. Wal mubtada qismani dhahirun wa mudmarun, fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmar 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwu qalika ana qaimun wa nahnu qaimun wa masyba dzalika. Mubtada ada dua, ya, mubtada yang dhahir dan mubtada yang dhamir. Maka mubtada yang dhahir telah terdahulu penyebutannya, yaitu zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Maka zaidun, az-zaidani, az-zaiduna ini mubtada yang dhahir, ya, karena bukan dhamir. Sementara yang dhamir ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ya, ke 12 atau 14 dhamir ini semuanya bisa sebagai mubtada. Karena ini adalah dhamir rafa' munfasil, ya. Ini dhamir rafa' munfasil, artinya kedudukannya hanya bisa marfu. Contohnya ana qaimun, aku berdiri, nahnu qaimuna, kami berdiri, wa ma syabah dzalika, dan yang menyerupainya. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin, fal mufradu nahwu qalika zaidun qaimun wa ghairu mufradi arba'atu asya' al jar wal majruru wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi
Nahu qalika Zaidun fid dari wa Zaidun 'indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Dan khobar pun ada dua juga. Ada khobar yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Tapi mufrad di sini bukan lawannya musanna dan jamak. Mufrad di sini maksudnya kalau mufrad berarti khobarnya satu kata. Kalau ghairu mufrad lebih dari satu kata. Ya. Maka yang mufrad contohnya ucapanmu Zaidun qaimun. Apa khobarnya Zaidun? Qaimun. Misalnya az-Zaidani qaimani. Apa khobarnya az-Zaidani? Qaimani. Az-Zaiduna qaimun. Apa khobarnya az-Zaiduna? Maka qaimuna. Berarti qaimun, qaimani, qaimuna ini semuanya namanya khobar mufrad. Karena yang menjadi khobar satu kata. Ya. Sementara ghairu mufrad itu ada 4. Yang pertama jar majrur. Yang kedua dhorob, yang ketiga fi'il bersama fa'ilnya, yang keempat mubtada bersama khobarnya. Contohnya Zaidun fid dari. Perhatikan. Zaid di rumah. Kalau kita tanya apa khobarnya Zaidun, maka jawabannya fid dari, dua-duanya, dua kata kan, fi sama ad-dari. Makanya disebut ghairu mufrad. Begitupun Zaidun indaka, Zaid di sisimu. Apa khobarnya? Indaka. Inda ini dua kata, inda sama domir kaf di situ. Zaidun qama abuhu, Zaid itu berdiri bapaknya. Lihat, di situ kan menjadi khobar mana? Keseluruhan kata qama abuhu, ya. Begitupun Zaidun jariyatuhu dahibatun, Zaid itu budaknya pergi. Maka di situ ada mubtada yang khobarnya mubtada khobar. Jadi definisi khobar ghairu mufrad adalah khobar yang khobarnya itu lebih dari satu kata. Ya. Nah, summa bada'a bi babil mubtada al-khabari wa jama'a marfu'aini fi babin wahidin li'anna al-khabara yulazimu al-mubtada'a daiman. Faqala al-mubtada huwa ismul maf'ul 'ari 'anil awamil al-lafdhiyyati. Ma'na al-'ari huwa al-mujarradu fal-mubtada'u laysa lahu 'amilun malfudun yuzkaru qablahu yaqumu bi raf'ihi 'ala ma bainahu. Nah, kemudian beliau mulai membahas bab mubtada dan khobar, dan beliau mengumpulkan dua isim yang dirofakkan dalam satu bab karena khobar itu senantiasa mengiringi mubtada, ya, selalu mengiringi mubtada. Makanya digabung, jadi enggak babul mubtada, babul khobar, tapi langsung babul mubtada'i wal khabari. Lalu beliau mengatakan mubtada adalah isim yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Mana al-'ari huwal mujarradu, yaitu yang dibersihkan, yang dijauhkan. Maka mubtada ya tidak memiliki amil yang dilafazkan yang disebutkan sebelumnya. Yaqumu bi rafi, yang bisa merofakkannya. Ala ma bainahu, atas apa yang ada di antaranya. Jadi yang menjadikan mubtada marfu, ya, karena tidak ada amil yang mendahuluinya di depan, ya. Makanya dia marfu. Sementara kalau khobar yang membuat dia marfu adalah mubtada'nya. Naam. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi ad-dhamiru fi ilaihi raji'un ila mubtada'i ay al-musnadu ila al-mubtada'i. Walaysa qasduhu anna al-khabara yakunu musnadan ilaihi li'anna al-mubtada'a huwal musnadu ilaihi wal khabaru musnadun. Dan khobar adalah isim yang dirafakan yang disandarkan kepadanya. Domir pada lafaz ilaihi itu kembali kepada mubtada. Artinya disandarkan kepada mubtada. Dan bukan maksudnya di sini bahwasanya khobar itu adalah musnad ilaih. Karena mubtada itulah yang musnad ilaih, sementara khobar adalah musnad. Kan arti dari musnad yang disandarkan. Kalau musnad ilaih yang disandarkan kepadanya, artinya patokannya. Artinya kalimat Zaidun talibun itu inti kalimatnya ada di Zaidun. Ya. Nah, talibun itu menjelaskan si Zaidun. Makanya dalam istilah nahwu mubtada itu adalah musnad ilaihi, sementara khabar adalah musnad. Nah. Nahwu qalika Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Hadhil amsilatus salasatu kulluha mufradatun. Li'annana naqsidu bil mufradi fi babi mubtada wal khabari huwa ma laysa jumlatan wala shibhaha. Fayashmalul mufradu huna al-wahida wal musanna wal jam'a fatunabbih. Ya, na'am. Contohnya ucapanmu Zaidun qaimun, az-Zaidani qaimani, az-Zaiduna qaimuna. Contoh yang tiga ini semuanya adalah mufrad. Ya, karena
yang kita maksudkan dengan mufrad di sini di dalam bab mubtada khobar adalah apa yang bukan jumlah dan bukan pula yang menyerupainya. Maka mufrad di sini meliputi tunggal, musanna dua, dan juga jamak. Fatutabi, maka perhatikanlah. Jadi istilah mufrad dan ghairu mufrad bukan merujuk pada mufrad lawannya musanna dan jamak. Tapi mufrad di sini adalah yang bukan jumlah atau syibhul jumlah. Jadi mubtada yang khobarnya mufrad adalah mubtada yang khobarnya bukan jumlah atau syibhul jumlah. Ya, kemudian ya artinya mubtada yang khobarnya mufrad adalah mubtada yang khobarnya jumlah atau syibhul jumlah. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa jumlah itu ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Sementara kalau syibhul jumlah itu ada dua juga, yaitu jar majrur dan juga dzaraf ya. Nah, wal mubtada'u qismani dhahirun wa mudmarun fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu min qawlihi zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Dan mubtada ada dua, dhahir dan dhamir, maka yang dhahir telah terdahulu penyebutannya, yaitu ucapannya zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Wal mudmar 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qalika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa masybah dzalika. Dan mubtada yang dhamir ada 12, yaitu ana, nahnu dan seterusnya. Minal amsilati nahu anta qaimun wa antuma qaimani wa hum qaimuna. Ya, di antara contohnya anta qaimun, antuma qaimani, hum qaimuna. Di situ dhamirnya sebagai mubtada semua ya. Anta, antuma dan hum itu sebagai mubtada semuanya. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu qalika zaidun qa'imun wa ya'ni bil mufradi ma laysa jumlatan wala shibhaha. Dan khabar ada dua, ada yang mufrad ada yang ghairu mufrad. Maka yang mufrad contohnya ucapanmu zaidun qa'imun, dan yang ia maksudkan dengan mufrad adalah apa yang bukan jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Jadi bukan jumlah dan syibhul jumlah. Wa ghairu mufradi arba'atu asya' al-jar wal majrur wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wa mubtada ma khabarihi wa bi ibaratin mukhtasaratin al-jumlati wa shibhil jumlati. Nah, atau al-jumlatu wa shibhul jumlatu. Dan yang ghairu mufrad ada 4 ya, jar majrur, dzaraf, fi'il bersama fa'ilnya, mubtada bersama khabarnya. Dan dengan ungkapan yang diringkas ya, jumlah dan syibhul jumlah. Jadi 4 ini bisa dibagi jadi 2 kelompok ya. Jumlah yaitu mubtada bersama khabarnya, fi'il bersama fa'ilnya. Syibhul jumlah yaitu jar majrur dan dzaraf. Nahwu qalika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abu wa zaidun jariyatu dahibatun. Contohnya ucapanmu zaidun fid dari, zaid di rumah. Mana khabarnya? Fid dari, 2 kata. Zaidun indaka, mana khabarnya? Indaka, ya 2 kata. Zaidun qama abu, zaid itu berdiri bapaknya, mana khabarnya? Qama abuhu, ya. Zaidun jariyatu dahibatun, zaid itu budaknya pergi, mana khabarnya? Jariyatu dahibatun. Nah, ini contoh khabar ghairu mufrad. Nah, al-misalul awwalu lil jari wal majruri wa tsani lil dzarfi wa salisu lil jumlati al fi'liyati wa rabi'u lil jumlati ismiyati. Contoh yang pertama untuk jar majrur, yang kedua untuk dzaraf, yang ketiga untuk jumlah fi'liyah, yang keempat untuk jumlah ismiyah ya. Nah, ini sebagai khulasah aja dari apa yang sudah kita jelaskan secara rinci di pembahasan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.